Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Bapas Kelas 2 Magelang, yang kami hormati Ketua Sidang TPP dan anggota Sidang TPP Bapas Kelas 2 Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait Litmas Usulan Integrasi atau PB atas nama klien Momo bin Kacung. Momo bin Kacung merupakan warga Desa Kerajaan RT 3 RW 1 Desa Sanggerahan Kecamatan Keranggan Kabupaten Temanggung. Saat ini klien berusia 29 tahun dan terjerat pasal 363 KUHP yaitu pencurian dan dijatuhi vonis 8 tahun 6 bulan. Saat ini ia menjalani masa pidananya di Lapas Kelas 2A Yogyakarta. Untuk pentahapan masa pidananya, di sepertiga masa pidananya jatuh pada tanggal 27 bulan 7 2019. Selanjutnya setengah masa pidananya pada tanggal 23 Desember 2020 dan 2/3 masa pidananya 28 September tahun 2022 dan sudah memasuki masa-masa untuk diajukannya integrasi. Untuk kronologi terjadinya perkara, diawali ketika klien ini, si Momo ini kenal dengan saudara Puso di daerah Semarang. Keduanya bertemu di Magelang untuk menyusun strategi pencurian di daerah Yogyakarta. Kemudian mereka berdua berangkat ke daerah Yogyakarta menggunakan mobil dari saudara Puso. Mereka tiba di daerah Yogyakarta sekitar pukul 3 dini hari dan melancarkan aksinya dengan mengambil 3 unit mobil yang rencananya akan dibawa ke Magelang untuk dijual kembali. Namun, sebulan kemudian, klien ditangkap di daerah Pemalang oleh petugas dari Polres Sleman dan langsung dibawa ke Polres Sleman untuk dimintai keterangan dan dimintai pertanggungjawabannya. Setelah melalui proses hukum, pada akhirnya si klien Momo ini dijatuhi pidana selama 8 tahun 6 bulan dan menjalani pidananya di Lapas Kelas 2A Yogyakarta. Nah, dari riwayat tingkah laku klien merupakan anak kedua dari 9 orang bersaudara yang dari kesaksian keluarganya bahwa si Momo ini sendiri memiliki hubungan yang cukup baik dengan anggota keluarganya, dibuktikan dengan aktif dalam membantu perekonomian keluarga dengan cara berdagang untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya. Dan penghasilan rata-rata dari klien Momo ini sendiri adalah Rp500.000 per hari. Perlu digarisbawahi bahwa ternyata klien Momo ini sendiri adalah seorang residivis kasus pencurian tahun 2010 dan telah menjalani masa pidananya selama 6 bulan penjara di Rutan Temanggung. Dan setelah saya sebagai PK melakukan home visit di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan penjamin klien, diketahui bahwa penjamin adalah seorang ayah, yaitu ayah klien sendiri. Penjamin merupakan seorang pedagang burung di sebuah pasar burung di daerah Muntilan. Dari pekerjaan tersebut, sang ayah ini mendapatkan penghasilan sekitar 50.000 per hari dan menanggung satu orang istri beserta 7 orang anak. Yang menjadi menarik pada kasus ini adalah ternyata 3 orang saudara dari klien merupakan mantan narapidana kasus pencurian, di mana sebelumnya saudara-saudaranya itu telah menjalani masa pidananya di Lapas 2A Yogyakarta, Rutan Temanggung, dan LPKA Kutoarjo. Jadi di dalam satu keluarga ini terdapat 4 orang narapidana ataupun mantan narapidana yang terjerat kasus pencurian. Setelah dari rumah klien, saya selaku PK ini beralih ke masyarakat sekitar tempat tinggal klien dan ketika saya bertemu dengan Kepala Desa Sangkrahan yang dalam hal ini mewakili masyarakat di daerah tersebut merasa keberatan apabila klien mendapatkan pembebasan bersyarat dikarenakan klien maupun keluarganya dikenal sebagai keluarga yang meresahkan masyarakat karena seperti kita ketahui tadi, 4 orang dari 9 orang itu adalah seorang narapidana kasus pencurian. Jadi masyarakat sendiri merasa resah dan merasa tidak aman ketika ada 4 orang itu di dalam desa Sangrahan.
Kemudian dari pengakuan ataupun kesaksian dari kepala desa, ternyata penjamin melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel kelurahan pada surat jaminan kesanggupan keluarga, di mana setelah diverifikasi atau di fallback lagi oleh pihak Bapas, surat jaminan keluarga memuat tanda tangan dari kepala desa yang bukan domisili dari penjamin. Jadi dia memalsukan tanda tangan Pak lurah gitu Pak, kepala desanya dengan tanda tangan orang lain. Sehingga dari tindak kecurangan itu masyarakat merasa terbohongi dan dicurangi dan akhirnya mereka memutuskan tidak bersedia untuk menerima, ikut membimbing ataupun untuk mengawasi klien apabila mendapatkan program PB. Selanjutnya, untuk kemungkinannya si klien Momo ini untuk memenuhi atau tidaknya di program integrasi, berdasarkan Permen Kumham RI nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi CMK, PB, CMB, dan CB, pasal 82 menyebutkan bahwa PB sendiri diberikan kepada napi yang telah memenuhi syarat. Yang pertama itu menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 pada pidananya itu paling sedikit 9 bulan. Kemudian berkelakuan baik dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik. Sebenarnya selama si klien ini menjalani pembinaan di Lapas Jogja, dia menunjukkan suatu progres yang baik gitu. Dia ikut kegiatan keagamaan, mengaji, terus dia sering menjadi marbot masjid untuk membersihkan masjid. Kemudian dia sendiri adalah seorang tamping begitu. Jadi sebenarnya itu sebuah progres yang bagus di dalam program pembinaan yang ada di lapas. Namun ketika kita lihat di syarat terakhir yaitu penerimaan masyarakat, ternyata masyarakat sendiri tidak menerima adanya klien tersebut di dalam lingkungan masyarakat Desa Sangrahan. Sehingga dari fakta tersebut, akhirnya saya sebagai PK menyatakan bahwa klien Momo bin Kacung ini tidak memenuhi syarat untuk program integrasi. Begitu. Mungkin sekian presentasi atau penyampaian Litmas usulan integrasi atas nama Momo bin Kacung. Selanjutnya saya memohon masukan dan juga saran dari anggota sidang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.